warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fairuz Ataya dari kelas 11-3 absen 14 yang akan menerangkan dan menjelaskan apa itu Hizbullah. Pada masa pendudukan Jepang di Indonesia pada tahun 1942 sampai 1945, situasi dunia sedang berada dalam ketegangan Perang Dunia Kedua, Perang Pasifik atau Perang Asia Timur Raya. Jepang yang semula tampil sebagai kekuatan besar di Asia mulai mengalami kekalahan di berbagai medan perang. Kondisi ini memaksa Jepang mencari cara untuk mempertahankan kekuasaannya, termasuk dengan melibatkan rakyat Indonesia. Salah satu langkah penting yang diambil Jepang adalah membentuk pasukan-pasukan cadangan. Disinilah peran para pemuda Islam mulai terlihat melalui pembentukan pasukan Hizbullah. Pada tanggal 7 September 1944, Perdana Menteri Jepang Koiso mengumumkan janji bahwa Indonesia kelak akan diberikan kemerdekaan. Janji ini muncul bukan hanya semata-mata karena niat tulus Jepang, melainkan karena posisi Jepang yang semakin terdesak akibat kekalahan dalam perang. Jepang mengalami kesulitan besar, baik dari segi militer, ekonomi, maupun logistik. Untuk mengatasi kondisi tersebut, Jepang berupaya menambah kekuatan dengan membentuk pasukan cadangan dari rakyat Indonesia. Salah satu rencana besar Jepang adalah membentuk pasukan khusus yang terdiri dari pemuda-pemuda Islam dengan jumlah kurang lebih sekitar 40.000 orang. Rencana ini pun dengan cepat menyebar ke tengah masyarakat dan menimbulkan berbagai tanggapan. Rencana pembentukan pasukan khusus Islam mendapat sambutan positif dari berbagai kalangan, khususnya dari tokoh-tokoh Masyumi. Namun, motivasi mereka berbeda dengan tujuan Jepang. Bagi Jepang, pasukan ini dimaksudkan untuk membantu memenangkan perang melawan sekutu. Sementara itu, bagi para tokoh Masyumi dan pemuda Islam, kesempatan ini dipandang sebagai sarana persiapan menuju kemerdekaan Indonesia atau gerakan bawah tanah. Para pemuda Islam menyambut rencana tersebut dengan penuh antusias. Mereka melihat pelatihan militer sebagai kesempatan berharga untuk memperoleh keterampilan berperang, kedisiplinan, dan pengalaman organisasi yang nantinya dapat dimanfaatkan untuk memperjuangkan kemerdekaan bangsa. Melihat antusiasme tersebut, para pemimpin Masyumi kemudian mengusulkan kepada pihak Jepang agar dibentuk pasukan sukarelawan yang khusus terdiri dari pemuda-pemuda Islam. Usulan ini akhirnya diterima oleh Jepang. Maka pada tanggal 15 Desember 1944, secara resmi dibentuklah pasukan sukarelawan pemuda Islam yang diberi nama Hizbullah, yang berarti tentara Allah dalam istilah Jepang. Pasukan ini dikenal dengan nama Kaikyo Seinen Teishintai. Hizbullah direkrut dari kalangan pemuda Islam, terutama para santri dan pelajar pesantren. Mereka mendapatkan pelatihan militer, termasuk berbaris, penggunaan senjata, serta strategi perang dasar. Secara resmi, Hizbullah berada di bawah pengawasan Jepang. Namun, dalam praktiknya, para pemimpin dan anggota Hizbullah memiliki tujuan yang lebih besar, yaitu mempersiapkan diri untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Pelatihan militer yang diperoleh menjadi bekal penting ketika Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945. Banyak anggota Hizbullah yang kemudian terlibat langsung dalam perjuangan bersenjata melawan penjajah, baik Jepang yang belum sepenuhnya pergi maupun Belanda yang ingin kembali berkuasa. Dengan demikian, Hizbullah tidak hanya berfungsi sebagai pasukan bentukan Jepang, tetapi juga menjadi kedaulatan nasional yang berperan penting dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia. Hizbullah merupakan bukti bahwa semangat perjuangan rakyat Indonesia, khususnya pemuda Islam, tidak pernah padam meskipun berada di bawah penjajahan. Pasukan ini menunjukkan bagaimana bangsa Indonesia mampu memanfaatkan situasi sulit untuk mempersiapkan diri menuju kemerdekaan. Melalui Hizbullah,
pemuda Islam berkontribusi besar dalam membangun kekuatan nasional dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Sejarah Hizbullah menjadi bagian penting dari perjalanan panjang bangsa Indonesia menuju kemerdekaan yang utuh dan berdaulat. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.